berbahagia kita dapat berkumpul melaksanakan ibadah di malam bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan salawat yang kita panjatkan ini kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. Sedekah memiliki banyak manfaat sehingga umat Islam disunahkan untuk bersedekah. Sedekah tidak hanya dengan harta, bahkan dengan tenaga, makanan, dengan senyum pun juga dinilai menjadi sedekah. Beberapa manfaat diantaranya sedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, mampu menambah rezeki. Sedekah tidak membuat kita miskin, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Di dalam Al-Quran pun ditulis bahwa orang yang bersedekah akan digantikan oleh Allah berupa balasan 10 kali dari jumlah sedekah mereka. Kedua, sedekah dapat meningkatkan derajat seseorang. Orang yang bersedekah akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah dan selalu mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya. Hal ini berbeda dengan orang kikir yang memiliki banyak harta, tapi hidupnya tidak pernah tenang dan penuh dengan masalah. Pernyataan ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah akan memberi kemuliaan pada hambanya yang pemaaf dan tawadu karena Allah, dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Manfaat yang ketiga, sedekah akan dibawakan oleh malaikat. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, ketika orang berada di waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satunya berkata, ya Allah, binasakan orang-orang yang bakhil lagi pelit. Itulah beragam kedahsyatan dalam sedekah yang akan kita peroleh bersama apabila dilakukan di bulan mulia ini. Semoga kita semua dapat bersedekah sebanyak mungkin agar dihindarkan dari api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-8 bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan telah berlalu hampir sepertiga untuk kita. Masih ada 22 hari ke depan, dan di 10 hari yang terakhir ada 1 malam yang kalau kita melakukan ibadah malam-malam itu faedahnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersiap menggapai malam Lailatul Qadar sedini mungkin dengan melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat terdahulu. Di antaranya dengan melakukan itikaf, berzikir, tilawat Al-Quran, melakukan sholat sunnah, dan bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa bersedekah di malam Lailatul Qadar adalah amalan yang dahsyat dan memberikan manfaat kebaikan bagi siapapun yang mengerjakannya. Dijelaskan orang-orang yang bersedekah pada hari-hari biasa saja akan mendapatkan balasan 10 kali kebaikan dari Allah. Bahkan dikatakan orang yang bersedekah di hari biasa dengan menanam 1 biji kebaikan, kemudian akan tumbuh menjadi 7 ranting, yang setiap rantingnya akan menghasilkan 100 buah. Itu kalau sedekah di hari biasa. Bagaimana dengan sedekah di bulan Ramadan ini? Maka bisa menjadi perbandingan bahwa sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, terlebih lagi di malam Lailatul Qadar, akan jauh lebih banyak dan berlimpah daripada itu. Jika
dikatakan bahwa siapapun yang mengerjakan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keutamaan lebih dari 1000 bulan atau setara dengan umur 83 tahun. Tentu ini merupakan keistimewaan tersendiri yang bisa didapatkan umat muslim yang mengerjakan amal baik hanya untuk mengharapkan keutamaan dan kebaikan malam Lailatul Qadar, termasuk di dalamnya amalan sedekah. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang dari kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka janganlah sampai terlewatkan 7 hari tersisa dari bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara agar kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan itu? Di antaranya bisa dengan menjaga amal sedekah kita pada setiap hari di bulan ini dengan secara kontinu dan konsisten. Misal, kita hanya memiliki uang sebesar 240.000 saja atau 220.000 rupiah. Nilainya akan berlipat ganda di hadapan Allah bila kita sedekahkan sebesar 10.000 setiap malamnya, setiap harinya, selama 22 hari tersisa di bulan Ramadan ini. Setiap malam ketika materi kutum seperti saat ini, masukkan 10.000 tersebut ke dalam kotak amal yang beredar di depan Bapak Ibu sekalian. Niatkan dalam hati beramal karena Allah lillahi ta'ala. Bismillah. Setiap malamnya berulang-ulang sampai dengan malam terakhir di bulan Ramadan sambil mendengarkan kutum. Kemudian kutum berakhir dilanjutkan dengan sholat bersama imam, mengerjakan sholat witir sampai dengan selesai. Karena sholat di malam bulan Ramadan bersama imam sampai dengan selesai, maka akan dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Insya Allah kita bisa mendapatkan lagi pahala sholat juga pahala sedekahnya. Lakukan kembali hal ini di malam-malam berikutnya, seterusnya besok malam sampai dengan malam ke-30. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Kemudian Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk bisa merutinkannya. Meskipun hadis ini dicontohkan Aisyah dalam melakukan sholat, namun dapat dikiaskan dengan amal ibadah lain, yaitu ibadah sedekah. Berulangnya suatu perbuatan baik secara terus-menerus menjadi indikator amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian ulama salaf mengatakan, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ibnu Rajab menjelaskan hal di atas dengan balasan dari amal kebaikan adalah amal kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amal yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mencontoh Nabi dan para sahabat dalam menyambut Ramadan dengan berazam yang kuat, mengharap barokah malam Lailatul Qadar, sebab Allah akan memberikan rahmat dan barokahnya hanya kepada hamba yang memang sepenuh hati menginginkannya. Setelah konsisten di bulan Ramadan ini, mari kita pertahankan sampai dengan bulan-bulan selanjutnya, sehingga tidak hanya di bulan Ramadan saja,
tetapi mari lakukan pula di bulan selain Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ridho dan rahmat-Nya, memudahkan dan mengabulkan doa-doa kita, istiqomah di jalannya, dan diberikan akhir yang husnul khotimah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم صل على